Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat bukti potong PPh pasal 22, baik bagi wajib pajak bendahara instansi pemerintah maupun bagi wajib pajak badan yang ada kewajiban memungut PPh pasal 22. Ada 6 tahapan agar wajib pajak bisa membuat bukti potong PPh pasal 22, yaitu mulai dari login menggunakan akun PIC atau login akun admin yang sudah ditambahkan hak akses untuk membuat bukti potong. PIC atau adminnya mengajukan permintaan kode otorisasi. Langkah ketiga, ubah role aksesnya ke badan atau instansi. Langkah keempat, akses menu e-Bupot BPPU. Langkah kelima, input data Bupotnya sampai dengan submit. Terakhir, terbitkan Bupot ini untuk proses approval. Oke, selanjutnya kita coba jelaskan langkah-langkah di aplikasi Cortex dalam pembuatan bukti potong unifikasi, baik itu 22, 23, ataupun 482. Langkah-langkahnya wajib pajak login menggunakan login pribadi atau login PIC atau login admin yang ditunjuk sebagai kuasanya untuk membuat bukti potong. Kenapa harus menggunakan login pribadi? Kenapa tidak menggunakan login badan? Karena kalau menggunakan login badan itu tidak bisa melakukan kode otorisasi atau tanda tangan digital. Kode otorisasi atau tanda tangan digital itu melekatnya di akun pribadi. Jadi proses kode otorisasi atau proses penandatangan digital itu melekatnya di akun pribadi. Maka dalam hal terdapat proses kode otorisasi, yaitu pada saat proses pembuatan bukti potong itu ada proses kode otorisasi, maka itu harus menggunakan akun pribadinya, tidak bisa menggunakan akun badan. Masukkan NIK-nya, kata sandi, CAPTCHA, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum pernah login atau baru pertama kali login, maka klik lupa kata sandi. Jadi bagi wajib pajak yang belum membuat password Cortex itu klik lupa kata sandi langkah pertamanya. Dalam hal wajib pajak sudah membuat password Cortex, nah wajib pajak tinggal langsung login, NIK, kata sandi, CAPTCHA, dan klik login. Setelah berhasil login, role aksesnya tetap masih role akses pribadi. Jangan diubah ke role akses badan atau instansi. Wajib pajak langkah kedua yaitu mengajukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya permintaan kode otorisasi. Setelah diklik menunya di portal saya permintaan kode otorisasi, scroll ke bawah pada bagian kanan ini tampilannya seperti ini. Scroll ke bawah, nanti pilih pada bagian jenis sertifikat digital, pilih kode otorisasi DJP. Lalu isikan passphrase-nya dan ulangi passphrase-nya. Diisikan ketentuannya sama seperti membuat password Cortex, yaitu huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Atau untuk lebih sederhananya, untuk lebih memudahkan, boleh disamakan dengan password login. Lalu centang pernyataan dan klik simpan. Setelah berhasil simpan, ada keterangan sukses, baru wajib pajak lanjut langkah ketiga, yaitu ubah role aksesnya ke badan atau ke instansi. Dalam hal wajib pajak badan, maka silakan wajib pajak PIC-nya, role aksesnya diubah pada bagian kanan atas ini diklik. Nanti akan ada nama wajib pajak yang diwakilinya. Dalam hal wajib pajak sudah mendaftarkan sebagai PIC atau sudah didaftarkan hak aksesnya, maka akan ada nama wajib pajak yang diwakilinya. Dalam hal wajib pajak badan, maka ada nama wajib pajak badan. Dalam hal yang diwakilinya instansi, maka akan ada nama instansi pemerintahnya. Oke, setelah dipilih nama badan atau nama instansi pemerintahnya, maka akan ada tulisan impersonating pada bagian atas, dan wajib pajak bisa lanjut untuk membuat bukti potong untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, untuk bisa membuat bukti potongnya setelah memastikan ada tulisan impersonating atau sudah masuk ke role akses badan atau instansinya, wajib pajak masuk ke langkah keempat, yaitu akses menu e-Bupot BPPU. 1. e-Bupot, 2. pilih BPPU. Setelah diklik BPPU, langkah ketiga yaitu tampilannya seperti ini. Langkah ketiga, klik create e-Bupot BPU. Setelah diklik create e-Bupot BPU, tampilannya seperti ini. Mulai dari langkah keempat, isikan masa pajaknya. Perlu diperhatikan, untuk
isian masa pajak menyesuaikan kapan diterima penghasilannya. Dalam hal diterimanya 1 Juni 2025, maka masa pajaknya bulan Juni 2025. Oke, yang kelima yaitu isikan NPWP-nya. NPWP-nya yang diisikan jika yang menerima orang pribadi, maka yang diisikan di kolom NPWP adalah nomor NIK atau nomor KTP yang 16 digit. Dalam hal lawan transaksinya atau penerima penghasilannya badan, maka yang diinputkan adalah NPWP badan yang 16 digit atau NPWP 15 digit tambah 0 di depannya. Dalam hal yang ada keterangan NPWP saat ini belum terdaftar, itu nanti kalau diklik ya, maka secara sistem akan mengganti dengan NPWP sementara 999 seperti ini. Kalau ini boleh digunakan jika si penerima penghasilan tidak meminta bukti potong. Kenapa? Karena kalau menggunakan NPWP sementara, itu nama penerima penghasilan itu tidak muncul nama yang bersangkutannya. Dan kalaupun ingin diklaim di dalam SPT tahunan sebagai kredit pajak, itu tidak bisa diakui karena kalau NPWP sementara ini tidak bisa diakui sebagai kredit pajak oleh yang bersangkutan. Kalaupun ingin diakui harus dengan mencantumkan NIK yang sesuai dengan di KTP atau NPWP badan yang 16 digit. Itu. Dalam hal ternyata wajib pajaknya meminta bukti potong, maka pastikan NPWP-nya atau NIK-nya valid. Kalau dia ada keterangan belum terdaftar, maka diarahkan si penerima penghasilan untuk melakukan aktivasi akun. Silakan cek video aktivasi akun. 6. Itu NITKU. NITKU itu tempat kegiatan usaha atau tempat lokasi atau tempat tinggal si penerima penghasilan. Silakan dipilih. Ini biasanya cuma ada satu, kecuali kalau dia punya cabang, maka NITKU-nya bisa lebih dari satu. Silakan dikonfirmasi kalau NITKU-nya lebih dari satu. 7. Pilih tanpa fasilitas. Pada bagian 7 ini nanti ada 3 pilihan. 3 pilihan yaitu fasilitas lainnya, DTP atau tanpa fasilitas. Kalau untuk pilihan fasilitas lainnya itu khusus kalau wajib pajak si penerima penghasilan punya suket PP55. Kalau tidak punya suket, maka pilih tanpa fasilitas. Kalau yang DTP atau ditanggung pemerintah itu khusus yang terdaftar di wilayah IKN. Oke, lanjut langkah ke-8 yaitu isikan nama objek pajaknya. Nama objek pajaknya ini menyesuaikan dengan jenis transaksinya. Jadi dalam hal wajib pajak ingin membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa, diklik aja clue-nya sewa. Dalam hal wajib pajak ingin membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, maka diketik aja clue-nya konstruksi. Dalam hal wajib pajak ingin membuat bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 atas jual beli atau atas pengalihan, maka ketik aja clue-nya pengalihan. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 ini objeknya banyak, silakan disesuaikan dengan jenis transaksinya. Jenis transaksinya sudah ketemu, silakan dicek kembali jenis pajaknya. Ini jenis pajak kode dan sifat sudah otomatis. Lalu lanjut isikan DPP-nya. Nah, untuk isian DPP ini diisi berapa nilai transaksi di luar PPN, berapa pajak terutang dibagi tarif. Kalau pajak terutangnya 10%, berarti pajak terutang PPh pasal 4 ayat 2-nya berapa dibagi tarif 10%. Itu yang diinputkan di kolom DPP. Silakan cek lagi pajak penghasilan di sini, ketemu pajak penghasilannya sama, berarti sudah sesuai. Oke, 10. Isikan data dokumen terkait. Misalkan dokumen terkait ini dokumen untuk bukti telah dilakukan pembayaran. Misalkan tanda terima uang atau bukti pembayaran, silakan dipilih nama dokumennya, misalkan jenis dokumen bukti pembayaran, nomor dokumen, nomor yang tercantum di dokumen nomor berapa, kalau ada diisi, kalau tidak ada diisi strip. Tanggal dokumen, tanggal yang tercantum di dokumen, lalu pilih payment metodenya. Ini kalau instansi pemerintah daerah, pilih mekanisme uang persediaan. Namun kalau dia instansi pemerintah pusat itu disesuaikan. Kalau dia dibayar melalui KPPN, maka pilih mekanisme langsung. Kalau dia selain yang dibayar melalui KPPN, maka dipilih mekanisme uang persediaan. Biasanya ini untuk instansi pemerintah.
Nah, untuk yang swasta atau yang non instansi ini tidak ada pilihan payment metodenya. Langsung dari isian dokumen langsung klik submit. Dalam hal isian datanya sudah lengkap, silakan langsung klik submit dan tidak perlu save draft. Karena kalau save draft itu nanti pada saat proses approval atau proses penerbitan bukti potong itu tidak bisa dilanjut. Pastikan tidak perlu diklik save draft, langsung aja klik submit. Oke, lanjut langkah terakhir setelah wajib pajak submit bupotnya atau wajib pajak setelah wajib pajak membuat bukti potongnya, mulai dari input NIK, inputkan data-datanya, inputkan NITKU-nya, dan inputkan nilainya, nilai transaksi dan pajak terutangnya, maka wajib pajak setelah diklik submit itu bukti potongnya masih bersifat draft dan belum selesai. Pastikan langkahnya dilanjut, yaitu langkah approval. Kalau bukti potongnya belum di-approve, maka pada saat pelaporan SPT, data bukti potongnya tidak akan muncul. Jadi data bukti potong yang muncul di SPT itu atas bukti potong yang sudah disubmit, sudah dibuat, dan sudah dilakukan penerbitan, yaitu proses approval. Ya, oke. Untuk proses approval, jadi wajib pajak dalam hal wajib pajak sudah membuat bukti potong semua, silakan dicentang bukti potongnya, atau kalau misalkan bukti potongnya banyak bisa dicentang sekaligus. Pada bagian atas ini centang sekaligus, dan 14 klik terbitkan. Setelah diklik terbitkan, nanti wajib pajak akan diminta masukkan kode otorisasi atau masukkan passphrase-nya. Jadi ini passphrase-nya. Dalam hal wajib pajak pada saat pendaftaran kode otorisasi, isian passphrase-nya sama dengan password login, silakan diisikan password loginnya. Oke, sudah diisi passphrase-nya atau passwordnya, lalu 16 klik konfirmasi tanda tangan. Setelah diklik konfirmasi tanda tangan dan ada keterangan sukses, maka proses pembuatan bukti potongnya sudah selesai. Dan tandanya kalau sudah selesai yaitu bukti potongnya akan berpindah dari belum terbit, berpindah posisinya ke telah terbit. Kalau bukti potongnya telah berpindah ke telah terbit, maka proses pembuatan bukti potongnya sudah selesai dan tidak ada kendala. Dan pada saat pelaporan SPT seharusnya data bukti potongnya itu ada di SPT. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.